Selamat malam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca beberapa ayat dari Amsal 30 ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon hikmat dari Tuhan supaya kita mendengar amanat yang mau Dia sampaikan kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur karena hari ini kami terpelihara dan terawat di tangan Tuhan. Engkau sudah menjadi Tuhan yang sangat baik dan setia kepada kami. Engkau sudah menyelenggarakan hidup kami dengan sempurna dan bijaksana. Sekarang Tuhan, kami mau membaca beberapa ayat dari firman-Mu. Kami mau memasukkannya dalam batin kami, supaya dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kami dan terinternalisasi, juga ketika nanti kami tidur. Bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab kita menyajikan banyak sekali formula doa. Doa mana yang saudara paling dekat dan paling suka? Rasanya hampir semua kita mengatakan yang nomor satu, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang memilih doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu yang menjadi favorit bagi saya setiap kali saya berdoa. Doa yang tidak mudah untuk dijalani. Tapi ada doa yang sekarang menarik sekali buat banyak orang Kristen. Buku yang ditulis tentangnya menjadi buku yang laris sekali. Doa itu adalah doa Yabes. Saudara bisa membacanya di 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes minta supaya hidupnya diberkati melimpah-limpah, tanah-tanahnya diperluas, diperlebar, dia juga dihindarkan dari segala sakit penyakit. Buku doa Yabes menjadi salah satu yang menjadi populer sekali dan sangat laku keras. Biasanya kita pilih doa yang cocok, dengan selera kita, dengan keinginan kita, dengan kemauan kita. Tapi saya malam hari ini mau mengajak saudara membaca satu formula doa lagi yang saya harap ini menjadi salah satu pilihan buat kita. Buat saya doa Yabes, doa Agur, bukan doa Yabes, doa Agur bin Yake yang mau kita baca ini doa yang sangat berhikmat. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9 mengatakan begini. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sungguh sangat bijaksana kan doa dari Agur bin Yake ini. Dia tidak hanya bicara tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tidak hanya berbicara tentang keperluan-keperluan dan keinginan-keinginan kita. Dia tidak hanya memilih Tuhan jadikan aku kaya. Tidak. Tapi juga doa ini mau mengajak kita, kalau seandainya kita miskin dalam tanda kutip, bagaimana kita mesti bersikap sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Doa yang
sangat-sangat bijaksana buat saya, baik untuk dipertimbangkan. Rasanya doa ini bisa dipakai untuk menjelaskan secara lebih konkret lagi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berikanlah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Tetapi bukan hanya ketika kita menerima apa yang kita butuhkan dari Tuhan, tapi sikap iman kita terhadap apa-apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Soal integritas, soal sikap beriman. Coba perhatikan ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kecurangan dan kebohongan biasanya berkaitan dengan apa? Dengan kemiskinan atau kekayaan. Karena itu dia mengatakan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Doa Bapa kami, rotinya suka diganti dengan rezeki. Dan tepat sekali. Biarkanlah aku menikmati rezeki yang menjadi bagianku. Berikan kepadaku cukup. Saudara, kalau saudara ditanya, apa ada di antara saudara yang miskin sekarang? Rasanya tidak ada ya. Buat saya tolak ukur miskin itu gampang. Kalau saudara beli beras masih milih apa enggak? Kalau milih yang lebih rendah kualitasnya atau yang lebih tinggi kualitasnya. Kalau masih bisa pilih yang lebih tinggi dan bisa beli, itu artinya kita hidup lebih dari cukup. Nah, Agur bin Yake malah mengatakan, berikan kepadaku rezeki yang menjadi bagianku. Aku sadar engkau memberikan rezeki itu pas untuk aku. Barangkali buat sebagian kita berlebih sehingga kita bisa berbagi. Kalau saya menerima rezeki itu dan mengatakan ini dari Tuhan, ini berkat Tuhan, sikap iman kita adalah mengamininya. Sikap iman kita adalah berterima kasih atasnya. Sikap iman kita tidak kemudian menjadi sombong. Supaya apa? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak berkata, siapa Tuhan itu? Ini kan hasil kerjaku, ini hasil kerja kerasku, ini upayaku. Bukan dari Tuhan. Tapi, kalau saya merasa miskin, aku juga tidak mencuri, aku juga tidak berbohong, aku juga tidak mencemarkan nama Allahku. Lebih daripada sekedar sebuah doa supaya kebutuhan kita dicukupkan. Tetapi gimana dalam soal rezeki, soal kecukupan untuk semua kebutuhan hidup kita, kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu memang merawat kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita ini adalah umat yang sangat dikasihi dan dirawat oleh Tuhan. Supaya kalau aku kaya, aku tidak sombong dan mengatakan siapa Tuhan itu. Ini kan hasil kerja kerasku. Ini kan upayaku bertahun-tahun. Ini kan hasil jatuh bangun peras keringat banting tulangku sekian tahun lamanya. Tetapi kalau miskin, biasanya kan kita maklum. Kalau ada orang miskin yang mencuri, lalu kita bilang, ya kita maklumlah karena dia miskin. Tetapi miskin yang beriman kepada Tuhan adalah kalau dia tidak mencemarkan nama Tuhan. Tidak mencuri, tidak berbohong, tidak korup. Yang korup sekarang banyak orang kaya, bukan orang miskinnya. Tapi kemudian saya bekerja lebih keras, saya berupaya lebih baik dan lebih benar lagi untuk mendapat rezeki saya. Semoga doa Agur bin Yake menjadi bagian dari doa pilihan kita, pilihan saya dan saudara-saudara sekalian. Amin.